Hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, aku dan timku akan membuat video pembelajaran tentang dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalian tahu nggak sih dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Aku rasa banyak dari kita tidak mengetahui apa itu dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi untuk itu, yuk kita belajar sama-sama apa aja sih dampak COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Let's go, yuk cari tahu. Pertama-tama, tahukah kamu apa itu pertumbuhan ekonomi? Kalau dipikir-pikir, pertumbuhan ekonomi itu apa ya? Oke, sini aku jelasin. Jadi, pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Nah, itu dia pengertian pertumbuhan ekonomi. Jadi sekarang udah tahu kan apa itu pertumbuhan ekonomi? Tahukah kamu dampak kondisi ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19 saat ini? Dampak ekonomi Indonesia di pasca pandemi COVID-19 saat ini seperti apa ya? Yuk kita cari tahu apa aja dampaknya. Jadi, dampak yang terlihat dari adanya COVID-19 tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi turut mempengaruhi perekonomian di berbagai negara. Contohnya di Indonesia sendiri, guys. Bahkan saat ini perekonomian dunia mengalami tekanan berat yang diakibatkan oleh virus tersebut. Bahaya banget ya COVID-19 ini. Selain mempengaruhi kesehatan masyarakat, juga mempengaruhi struktur pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terus dampak selanjutnya apa aja nih? Yuk cari tahu. Di Indonesia sendiri dihadapkan dengan banyak masalah terkait aspek ekonomi akibat dari dampak COVID-19. Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif. Angka pengangguran dan kemiskinan meningkat berdasarkan perhitungan year on year. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2020 menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97%. Sangat turun drastis, guys, dibandingkan capaian triwulan pertama tahun 2019 yang sebesar 5,07%. Jadi gimana guys? Menurut kalian COVID-19 ini harus kita cegah dengan apa ya? Supaya perekonomian kita kembali normal. Menteri Keuangan atau Menku Sri Mulyani Indrawati mengatakan dampak pandemi virus COVID-19 telah mengganggu stabilitas sistem keuangan. Hal ini didukung oleh berbagai kebijakan yang diterapkan untuk meminimalkan penyebaran virus, seperti pembatasan sosial atau social distancing, pembatasan perjalanan, penutupan pembatasan antara negara, pemberlakuan PSBB, penutupan sekolah, kantor, dan bahkan isolasi suatu wilayah tertentu atau yang disebut dengan kata lockdown. Tentu kita semua sudah tahu nih apa itu lockdown. Secara semua aktivitas yang kita lakukan dibatasi oleh pemerintah atau yang disebut dengan kata lockdown. Penutupan kota yang secara besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi COVID-19. Ayo kita berdoa sama-sama supaya negara kita Indonesia terbebas dari COVID-19. Selain itu, berbagai langkah tersebut disinyalir menyebabkan aktivitas ekonomi menurun drastis. Terlebih aktivitas ekonomi ini terganggu dari dua sisi sekaligus.
baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari data Badan Pusat Statistik dapat dilihat pertumbuhan ekonomi Indonesia 5 tahun terakhir. Kalian bisa lihat sendiri loh, ini datanya. Ini data aku ambil dari tahun 2010 sampai 2020. Namun di sini aku akan menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5 tahun terakhir, dimulai dari tahun 2016. Pada tahun 2016 naik menjadi 5,03%. Nah, tahun 2017 kembali naik menjadi 5,07%. Pada puncaknya, pada tahun 2018 tumbuh menjadi 5,17%. Sayangnya, pada tahun 2019 kembali turun menjadi 5,2%. Lalu, pada tahun 2020 kembali turun menjadi 2,97%. Sangat-sangat turun drastis. Dan pandemi COVID-19 ini juga membuat proses pemulihan ekonomi nasional semakin lama. Lalu, tahukah kalian tindakan apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dalam menangani COVID-19? Kira-kira pemerintah dalam mengatasi COVID-19 ini sudah melakukan apa saja sih? Yuk kita cari tahu. Jadi, ada beberapa hal yang dilakukan pemerintah dalam menangani COVID-19. Yang pertama, pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Yang kedua, pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga 5M, yaitu menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Yang ketiga, tetap menghimbau masyarakat untuk 3T, dikenal dengan testing, tracing, dan treatment. Dan yang terakhir, upaya pemerintah mengatasi pandemi COVID-19 selain dengan PPKM level 4 diperpanjang, mempercepat pembentukan kekebalan kelompok atau herd immunity, atau meningkatkan 3T, testing, tracing, dan treatment, dan menyusun rencana ketahanan kesehatan jangka panjang. Jadi, pemerintah sudah banyak melakukan upaya dalam menangani COVID-19. Contohnya, vaksin gratis untuk masyarakat. Teman-teman udah pada vaksin belum? Kalau belum, yuk vaksin untuk mencegah penyebaran COVID-19. Setelah mengetahui peran pemerintah dalam mengatasi COVID-19, dan tahukah kalian peran masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Kira-kira peran masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi ini seperti apa sih? Yuk kita cari tahu. Peran masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu yang pertama, masyarakat harus lebih aktif dan antusias terhadap protokol kesehatan untuk memperbaiki sistem negara. Dan yang kedua, masyarakat membantu pemerintah untuk memutus penularan virus ini. Dikarenakan jika dilihat virus ini tersebar karena dua hal, yaitu mobilitas masyarakat dan juga ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan WHO. Dengan menurunkan mobilitas dan kegiatan atau aktivitas masyarakat di luar rumah, mungkin perekonomian akan cepat menangani pandemi ini. Dan perekonomian di Indonesia akan kembali stabil. Nah, yang ketiga yaitu memanfaatkan teknologi untuk berbisnis online, dan yang keempat meningkatkan skill dan inovasi baru dalam berbisnis. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa dampak COVID-19 dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jangan lupa ya, tetap selalu menjaga kesehatan
dan tetap selalu menjaga jarak, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, thank you, bye-bye.